963 mdpl Gunung Parang. Hanya berjarak 3-4 jam perjalanan dari Jakarta, kita langsung disambut dengan indahnya bebatuan cadas namun dengan vegetasi yang masih sangat hijau. Di puncak kalian akan dimanjakan dengan spot-spot keren. Tapi naiknya super pedas dan siap-siap jika dengkul kalian akan bergetar. Tapi sensasinya ketika kalian di puncak, bahkan seperti kalian telah mencapai lebih dari 3000 mdpl. Lihatlah senyum-senyum bahagia ini. Selamat ulang tahun Backpacker Jakarta yang ke-9. BPJ Gemilang. Dari Puncak Parang, selamat ulang tahun ke-9 Backpacker Jakarta Gemilang. Dan inilah petualangan kami ke Gunung Parang. Ayo kita udah. Begitu memasuki kawasan Gunung Parang, kita langsung disambut kicauan burung alam yang bersaut-sautan seolah menyambut kedatangan para backpacker. Kayaknya lebih jago deh. Ya Allah, gue lagi nih, padahal gue lagi kepo doang. Meski tercatat puncaknya hanya berketinggian 963 mdpl, jangan berharap trek dimulai dengan jalur landai. Dari base camp kita sudah disambut tanjakan dengan kemiringan sekitar 45 derajat, dan jangan pula kalian berharap bonus landai di sini. Dari awal jalan masih berupa tanah merah, lama-kelamaan bukannya mendapat bonus landai, tapi kalian akan mendapati jalur berbatu yang sedikit agak licin, terjal dan curam. Mendapati trek yang langsung tancap gas ini, seperti tak jauh beda jika kalian ke gunung tinggi. Trekking di hari sebelumnya, camp di suatu area, dan keesokan harinya melakukan summit attack yang dipastikan treknya lebih berat dan menguras tenaga. Aku lepas topi dulu biar kelihatan. Bedanya, ini adalah Gunung Parang. Salah satu gunung yang bisa ditempuh hanya dalam 1 hari pendakian tanpa ngecamp. Namun sensasi yang kalian rasakan, hiking ini seperti langsung summit attack tanpa diawali dengan trek yang nyaman terlebih dahulu. Hai, Bang Tommy udah di luar loh, keren. Dia mau kayak hantu deh. Tiba-tiba hilang. Yang barusan lewat dan nyeletuk bilang saya seperti hantu itu namanya biasa dipanggil Cimut, member BPJ RT22. Cimut adalah salah satu member BPJ yang sangat aktif dan sering banget ngetrip bareng Backpacker Jakarta. Soal katanya saya seperti hantu yang tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba ada di depan atau belakang rombongan, sebenarnya itu deritanya seorang videografer. Coba bayangin, jika saat hiking videografernya hanya ada di belakang saja atau di depan saja, pasti gambarnya tidak variatif alias menonton. Mau tidak mau, jika saya berada di belakang, saat kalian sedang ambil rest, saya jalan ke depan untuk mendapatkan momen gambar dari depan rombongan. Rada menguras tenaga banget sih, apalagi tipe Parang ini dari basecamp tanjakannya udah ampun-ampunan. Tapi demi konten gak papalah rada capek dikit, tapi kita puas dengan hasil gambar seperti yang kita mau untuk diolah menjadi satu kesatuan cerita, yang ini akan abadi jika kita ceritakan sampai generasi berikutnya. Kembali ke jalur. Meski Parang ini bukanlah gunung yang tinggi dan luas, bahkan beberapa orang menyebut ini hanya sebuah bukit, tapi saya kagum dengan vegetasi hayati di sini. Dengarkan saja, sembari kita trekking, kita ditemani suara-suara fauna yang lumayan bermacam-macam jika kita dengarkan secara seksama, dan vegetasinya masih sangat rimbun dan hijau. Saatnya kembali ngeres. Ini nih si Cimut yang bilang saya seperti hantu. Padahal ampun saya kak, tanjakan Parang luar biasa. Cimut sedang ngobrolin trip sebelumnya di Gunung Krenceng bersama Reza dan Disa yang di trip sebelumnya nggak jadi ikut karena sibuk sebagai budak korporat. Tapi sekarang healing kalian enjoy kan, walau dengkul kalian bergetar. Yang belakang pokoknya ketawa aja. Udah gue paling depan ya, puas banget padahal. Dan Bang Erik cuman gini. Hahaha, kalau bisa jatuh lagi, lo gimana jalan kayak gitu? Ngeselin banget. Kemarin Kak Disa kok nggak diajak, kenapa? Dia anak budak korporat soalnya. Susah, orang sibuk. Budak kapitalis ya? Gue bilangin capeknya Bang Tommy lagi gitu. Oh siapa ya? Itu enggak? Iya. Sailau. Kami lanjutkan trekking karena puncak masih jauh.
Sampai di sini kami baru trekking sekitar 1 jam dari base camp. Kira-kira butuh waktu 1 sampai 2 jam lagi untuk sampai ke puncak Parang. Yang videonya muter-muter terus Kita tap kamera itu. Kembali ke jalur. Makin ke atas vegetasi Parang ini semakin lebat dan batu-batu terlihat lembab dengan beberapa di antaranya sudah mulai diselimuti dengan lumut. Ditambah kondisi permukaan yang selalu basah, saya seperti memasuki Pandora hutan hujan tropis yang liar. masih bisa nyaingin kamera 5 tahun ke depan. Di beberapa tanjakan yang sangat curam, trek Gunung Parang ini sudah dilengkapi dengan webbing. Meski kadang kita naik dengan bantuan tali webbing, namun masih dibutuhkan bantuan personal untuk lebih memudahkan pendakian. Aduh, lompat. Ini adalah Bang Adit, salah satu CP Parang yang bertugas sebagai leader hiking, sekaligus memberi bantuan personal untuk memudahkan peserta naik ke atas. Sibuk kerja sekarang dia sama Untuk menaiki tanjakan curam dengan bantuan tali webbing, kadang kita harus bergantian satu persatu. Panggilnya siapa? Mami. Akan sangat sulit jika lebih dari satu orang secara bersamaan memegang tali webbing yang pasti menegang hanya untuk satu orang saja yang naik. Sendirian saja jika kita kurang waspada atau konsentrasi, bisa-bisa kita terjatuh karena licinnya trek. Semoga itu tidak terjadi ya. Ups, hati-hati Kak Muana. Semangka, semangat kakak. Terjaga terus. Apa sih? Gue nggak lebay. Wow. Awas. Kak, jangan pegang Kak, belakang. Maaf ya, maaf. Kemana lagi? Nah, Di Gunung Parang ini kita memang harus melewati beberapa tanjakan curam dengan bantuan tali webbing. Tapi tenang, meski curam setiap tanjakan dengan bantuan tali webbing seperti ini, jarak naiknya ke atas tidak terlalu tinggi. Perkiraan saya nggak ada yang lebih dari 10 meteran. Salut dengan pengelola Gunung Parang ini. Baik itu petunjuk trekking dan fasilitas pendukungnya, untuk keperluan pendakian sudah sangat nyaman dan enak. Walau tetap saja, tipe tanjakan di Gunung Parang ini terasa pedas serta bikin dengkul bergetar meski gunungnya tak terlalu tinggi. Oh, eksis ya bos.
Mungkin ini kali ya yang orang bilang kecil-kecil cabai rawit. Parah nih baju TikTok. Kayak Manortor kemarin. Seru banget itu ya. Iya. Setelah melewati jalur yang terus menanjak dari base camp, mungkin inilah bonus terlandai di jalur. Meski sebenarnya nggak landai-landai amat, tapi lumayan lah bikin dengkul sedikit rileks dan nafas lumayan lega. Ketemu bonus landai jika kita trekking gunung ini ibarat kita ketemu pacar yang sudah 10 tahun long distance. Bahagia sekali rasanya. Itu pun buat yang punya ya. Yang jomblo, nyingkir dulu. Di depan terlihat area sedikit lapang dan terang. Sepertinya kita akan segera sampai di pos terakhir sebelum puncak. Ya, ini adalah pos terakhir sebelum puncak di pendakian Gunung Parang. Di sini kita akan ngeres terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendakian ke puncak sembari menikmati pemandangan puncak Parang yang dari sini terlihat sangat luar biasa. Kami sangat menikmati res di pos terakhir ini. Menikmati minuman dan cemilan sebagai pengganjal perut, sambil melihat dan membayangkan jalur ke puncak ini yang sepertinya tidak akan mudah. Sebuah puncak kebanyakan memang tak akan bisa diraih dengan mudah. Butuh semangat ekstra, butuh keyakinan, pun dengan kehidupan ini yang semua tak bisa kita raih tanpa berjuang. Kata orang kalau jalannya lempeng ya bukan berjuang namanya, tapi itu dapat hadiah. Kalau nunggu hadiah, apalagi hadiah hati, kapan dapatnya? Begitu dia kasih kode, buru disambet. Keburu doi, diperjuangkan sama yang lain. Nyesek kan jika kode itu hilang tapi hati lo masih nyangkut sama si doi. Untuk bisa ke puncak Parang, jalurnya dari pos terakhir ini di depan kita harus terlebih dahulu menuruni lembah yang sangat licin, curam, dan terjal serta jalurnya sempit. Ditambah rimbunnya semak dan pohon perdu berduri siap mencabik kulit kakimu yang mulus. Makanya sangat tidak direkomendasikan ke sini dengan hanya memakai celana pendek. Hati-hati pohon duri. Celana panjang dan lebih aman jika kalian memakai gaiter untuk melindungi kaki kalian dari duri-duri tajam. Perlu diketahui, puncak Parang ini terpisah dari jalur awal yang kita lewati. Itu jelas terlihat dari pos terakhir barusan. Untuk itu kita di sini benar-benar harus menuruni bukit. Setelah sampai jurang bawah, kita kembali naik ke bukit di mana itu bukit adalah puncak tertingginya berada. Jadi kita dihadapkan dengan dua kondisi yang sangat berbeda dalam waktu bersamaan, yaitu turun dengan sangat curam, untuk naik dengan sangat terjal. Sebuah tantangan yang jarang kita temukan di gunung-gunung lainnya. Itulah uniknya Gunung Parang. Lihat puncaknya di depan sana, sangat menawan. Namun saya masih harus terus menuruni bukit yang masih belum terlihat ujungnya. Ditambah lagi beberapa kali kaki saya dan badan saya tanpa sengaja tertancap duri perdu. Ini sedikit menyiksa kalau boleh jujur. Terlihat Cimut sangat care menuntun desa step by step. Bukan apa-apa, treknya saat itu memang lumayan basah meski tak hujan. Sehingga jalurnya yang curam semakin terasa licin. Sambil cari pijakan. Sambil dipegang, nah. Jadi licinnya nggak berasa. Jatuh. Enggak, ini gua duduk.
Bang Tommy di depan begini enggak? Di depan begini enggak? Turun. Itu webbing lagi enggak nih? Ada webbing tuh di bawah. Di sini. Tapi saya lihat anak-anak udah pada sering ini sih, member ini kebanyakan. Member ini Jakarta Backpacker. Ini mirip apa ya treknya ini? Beda sendiri. Kita semobil ya, Tom? Enggak, Tommy beda. Beda ya? Duh, refleks banget kalau ada kamera harus senyum dah. Saat-saat sulit seperti ini. Semangat Kakak Firda. Kemana nih? Sana. Balik badan dulu aja, Kak. Balik badan, pegangan webbing. Nah, itu ada buletan, pijakan buletan kaki kanan dulu, Kak. Oh iya. Aku tak lihat. Lebih cepat. Nah, habis itu balik badan aja. Nyampe sini balik badan. Nah, itu batu dulu pijakan, baru sini landai nih. Kakak satu ini saya memanggilnya Kakak Smile karena selalu tersenyum. Saking semangatnya Kakak Smile ini sampai prosotan di jalur. Itu pijakan yang bulat dulu, Kak. Nah, itu ada pijakan bulat. Iya, ya. Lanjut. Bisa. Kokoh. Enak nih, langsung loncat sini enak. Kalau ini Kalina, konten kreator IG loh, doi yang punya banyak follower. Mantap. Sebagian rombongan telah berada di bukit yang menuju puncak dan merasakan tanjakan-tanjakan terjalnya. Glosor lagi kagak ada tali tapi ya? Ya nggak apa-apa, glosor aja. Itu nggak terlalu terjal. Namun sebagian rombongan masih harus berjuang ekstra keras untuk menuruni lembah jurang. Dan pemandangan puncak di depan sana sebagai penyemangat kami untuk terus berjalan dan kami yakin pasti bisa meraihnya. Tidak sepahit kehidupan kan? Firda, Besti lu suruh ninggalin tongkat aja. Besti. Batu unik ini adalah penanda bahwa kita telah sampai di ujung lembah jurang setelah menuruni bukit lepas dari pos terakhir. Kakak Angelina. Setelahnya barulah kita kembali naik seperti ini untuk mencapai puncak Parang. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Mau kemana, Kak? Di atas ada Indomaret nggak? Di atas ada Indomaret. Hasbi, sini deh aku fotoin, bagus. Seperti yang saya singgung sebelumnya, meski saat menaiki tanjakan sudah terdapat bantuan tali webbing, namun bantuan personal seperti ini kadang sangat dibutuhkan. Keren view-nya. Keren ya? Sorry. Terima kasih buat Bang Adit yang selalu care di setiap pendakian. Thank you. Ini yang terlihat di kamera. Yang tak terlihat kamera yang bertugas sebagai sweeper adalah Bang Kicong sebagai penyapu rombongan. Bang Kicong juga sangat care sebagai sweeper. Bahkan ketika ada salah satu pendaki yang gak kuat melanjutkan trekking,
Bang Kicong menemani turun sampai ke base camp untuk kemudian kembali naik menyapu rombongan dari belakang untuk mengantar sampai puncak. Sembari menunggu beberapa rombongan yang masih berjuang menuruni jurang dari pos terakhir, sebagian rombongan mengambil rest di punggungan bukit pas sebelum puncak. Pelan-pelan ya. Puncak Parang sudah di depan mata. Hanya perlu mendaki kurang dari 100 meter lagi, saya mencapai puncak. Awan silih berganti datang dan pergi menambah suasana dramatis di sekitar puncak. Tanjakan curam dan terjal terakhir menuju puncak harus saya lewati. Konturnya berbatu padat namun sebagian ada yang berkontur halus dan licin. Meski puncaknya kurang dari 1000 mdpl, saya bisa melihat dari bawah sini. Di atas awan menggantung begitu dekat serasa awan tersebut sejangkau dengan tangan saya untuk meraihnya. Saking terjalnya jalur, di antara kami harus merayap naik untuk bisa melewati tanjakan yang hampir tegak lurus ini. Safety bro. Awan yang tadi saya lihat menggantung di atas, sesekali turun menyapu ke bawah menyelimuti puncak dan rombongan saat kami harus menyelesaikan langkah sedikit lagi menggapai puncak Parang. Saya benar-benar menyatu dengan alam saat itu. Sejurus kemudian awan itu kembali menghilang dan pandangan pun kembali terang. Saatnya cepat-cepat menuju puncak sebelum pandangan kami kembali terhalang oleh kabut awan yang kembali turun. Dan selangkah lagi, saya menggapai puncak. 963 mdpl, Gunung Parang, puncak mungil yang diremehkan sebagian orang. Mereka belum saja mendekat dan memegang. Puncak Parang. Indahmu membuat muka ini tak mau berpaling apalagi membuang. Keharmonisan yang sebagian pendaki masih mengernyitkan dahi kalau kata orang bilang. Pun begitulah hidup di galaksi sesak yang penuh dengan alien dan orang-orang jalang. Dan kita terus berpura-pura menjalani hidup yang sebenarnya tak gampang. Tak gampang menjaga hati yang sejatinya telah terbuang. Tapi kau masih bertahan, karena kau memiliki hati yang lapang. Salam lestari hati dari orang yang masih ingat jalan pulang. Anjir. Model lu model.
ulang tahun Backpacker Jakarta yang ke-9. BPJ. Gue dikatain bego lagi. Kok nggak bisa sih? Matahari kemarin masih merah. Kok gelap? Ya, ntar sama dia diterangin, tenang aja. Happy birthday.